Seakan-akan cinta itu cuma dilihat sebagai perasaan. Nah, cinta itu nggak satu warna gitu ya, satu dimensi perasaan. Makanya aku suka sama nih orang gitu. Itu cuma satu bagian kecil dari cinta. Cinta itu kan ada kedekatan juga. Cinta juga ada komitmen. Bagaimanapun namanya hubungan relationship yang seintim itu, kita akan melihat itu sebagai suatu hubungan yang eksklusif. Jadi kita akan marah, akan kecewa, sedih kalau itu ternyata diberikan juga kepada orang lain. Cinta itu harus diupayakan. Kalau kita autopilot, pasti akan kandas. Hal-hal kecil itu berdampak loh. Perhatian-perhatian kecil, tapi justru itu kan yang biasanya dilakukan waktu pacaran kan. Nah, kita suka lupa. Dan yang ketiga adalah rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Pasti. Welcome to Kipods Unlocking the Better You. Hari ini kita masih ngobrolin tentang self development. Ini bagian kecil dari self development tapi penting, bersama dengan Coach Denny di sini. Halo Coach. Halo. Terima kasih banyak Coach Denny dari Pembelajar Hidup, benar ya? Ya, betul. Jadi Coach ini mungkin dan bersama beberapa konselor lain memang membentuk Pembelajar Hidup ini untuk membantu orang-orang yang mau menikah, seperti itu Coach? Atau salah apa satunya menikah, okay. Yang kesulitan juga mendidik anak. Oke. Tapi berarti fokusnya adalah hubungan yang sudah mature, yang sudah dewasa gitu ya. Betul. Oke. Berarti sebagai orang yang berkecimpung di dunia ini, aku penasaran sebenarnya Coach. Biasanya pasangan seperti apa yang datang dan biasanya apa permasalahan yang paling sering mereka keluhkan sih Coach? Ya, macam-macam tentunya ya. Cuman kalau yang udah nikah ya biasanya konflik di dalam rumah tangga gitu ya. Terus perselingkuhan itu banyak sekali ya yang datang seperti itu. Kalau yang belum menikah adalah yang mereka bergumul ya. Ini lanjut gimana nih? Mereka punya banyak konflik di situ gitu ya. Ada masalah keluarga lah gitu, ada masalah dengan orang tua, macam-macam. Oke. Ini menarik, berarti kita bagiin dua. Kalau yang perselingkuhan dulu deh Coach. Biasanya berarti Coach ngelihatnya apakah memang fenomenanya banyak banget sekarang terjadi perselingkuhan atau gimana? Iya, memang udah cukup banyak ya. Saya lihat semakin kesini ya pasti semakin banyak ya. Karena kita kan semakin lingkaran networking kita kan semakin luas. Mengenal orang lebih banyak lagi. Terus kita bisa mengenal random people lewat internet, lewat dating apps. Itu sangat banyak sekali. Tapi what happened Coach? Maksudnya kenapa bisa? Oke lah, kan perselingkuhan mungkin dari dulu pun sudah ada pasti ya. Tapi sekarang nih kayaknya banyak banget. Apakah karena fenomena sepal-sepil di sosial media misalnya, itu kan kita ngelihat banyak banget ya Coach. Dan aku sih ngerasanya cukup mengerikan ya. Dan cukup bikin takut untuk yang belum menikah. Nah, apakah karena itu atau mungkin karena memang personalitinya yang gak pernah puas, atau apa sih sebenarnya yang mendasari itu Coach? Kalau jumlah apakah semakin banyaknya kan kita harus survei ya. Nah itu kayaknya survei yang sangat sensitif. Cuma menariknya begini, kalau beberapa pasang ya mungkin cukup banyak juga. Mereka bercerita bahwa orang tua mereka juga selingkuh dulunya. Nah, saya khawatirnya jangan-jangan dulu pun banyak. Tapi nggak ke-expose, nggak kayak zaman sekarang ya, sosial media begitu di mana-mana gitu ya, langsung bahkan diikutin gitu, terus gitu ketahuan nih selingkuh lagi. Begitu luar biasa kalau sekarang sosial media. Betul. Jadi berarti lebih karena orangnya kah atau mungkin karena apa Coach? Kalau tadi kan mungkin background family-nya, apakah itu jadi faktor utama? Enggak ya, secara umum biasanya ada dua penyebab perselingkuhan ya. Yang pertama itu adalah ya mereka memang punya masalah di dalam pernikahannya. Sehingga terus udah gitu nggak sengaja ketemu orang gitu, terus rasanya cocok gitu menjawab kebutuhan yang dia tidak dapatkan di rumah. Nah jadilah selingkuh gitu. Tapi ada yang kedua yang juga sering adalah dia tidak menjaga batasan dengan lawan jenis. Nah ini dia ya. Betul. Jadi pelan-pelan ya. Mungkin kalau misalnya kita didatengin setan, kita tahu ini setan, kita nggak mau deketin. Betul. Tapi kalau pelan-pelan, ini temen kok, ini adalah rekan kerja, ini adalah orang yang care sama kita biasa gitu. Tahu-tahu mereka nggak jaga batasan, jatuhlah ke dalam perselingkuhan. Ini juga banyak. Kalau ngomongin menjaga maksudnya boundaries gitu ya Coach.
seperti apa yang, maksudnya kan banyak ya, sekarang ada banyak standarnya coach, ada banyak do and don'ts. Misalnya kalau dalam dunia pekerjaan ada yang mungkin strict, nganterin pulang lawan jenis nggak boleh karena di mobil berduaan bisa mengarah ke sana gitu ya. Atau mungkin adalah beberapa yang strict banget. Nah sebenarnya sejauh apa dan gimana caranya kita tahu untuk menjaga batasan itu sebenarnya? Nah itu pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya kalau di dalam suatu relationship, mereka lah yang menentukan batasannya sejauh apa. Jadi kompromi berdua ini. Kompromi berdua, tapi memang tentu ada general rules ya. Bisa beda-beda, misalnya yang tadi itu pulang nggak boleh dianterin dong. Ada kasus-kasus yang memang begitu terus jadi selingkuh. Terus tidak boleh curhat dengan lawan jenis. Ini juga biasanya adalah general rules ya. Tidak ada kata-kata sayang lah, walaupun bercanda-bercanda beb lah gitu ya. Atau sekarang jadi disingkat lagi B gitu. Terus pasangannya udah tahu ini pasti maksudnya beb nih gitu. Iya benar. Jadi ya sama aja gitu. Ini juga hati-hati gitu. Nah, cuma salah satu kalau definisi perselingkuhan di dalam psikologi itu adalah kedekatan hubungan, bisa fisikal, bisa emosional, tapi yang penting disembunyikan. Nah ini nih, begitu kita nggak mau ngomong nih, aku tadi nganterin pulang orang ini gitu ya. Nah itu something tuh berarti kan. Nah ini dia ya ciri khasnya di situ. Begitu disembunyikan not okay. Oke. Sekecil apapun berarti ya, coach ya. Iya, hubungan dengan orang lain yang disembunyikan. Kan banyak orang sekarang bilang, micro cheating kok itu kan cuman ini doang, cuman itu doang. Tapi selama dia disembunyikan berarti ya it means benar, micro cheating. Ya, tapi kan ya itu cheating juga. Iya benar, micro cheating. Dan nggak jarang pasangannya punya trauma yang sama dengan full cheating. Ini kasihannya. Ya, nggak sadar gitu, baru sadar waktu datang konseling, dampaknya sebegitunya ya. Padahal ini kan micro cheating gitu. Iya. Biasanya apa aja yang termasuk micro cheating sih coach? Ya itu deket ya misalnya ya curhat-curhatan tapi lumayan dalam, intens ya. Pagi udah berangkat belum? Waduh. Makan apa tadi gitu. Bentar ya aku sama istriku dulu. Tapi udah gitu ngomong lagi gitu. Udah tidur belum? Mat bobo ya. Jadi bahkan startnya dari chat-chat kecil pun itu termasuk. Ya karena itu kan udah nunjukin perhatian, intense chatting gitu ya, selalu ngabarin di mana. Ke pasangannya aja nggak begitu. Benar, malah ke orang lain. Oke, kalau tadi kita sambungin ke menjaga batasan tadi, berarti tadi kompromi berdua berarti ya coach ya. Apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan atau misalnya kayak yang kita perlu jaga dari dalam diri untuk bisa menjaga boundaries itu atau enggak coach? Ya tentu, kan kita gini, manusia itu Tuhan berikan kemampuan untuk bisa mencintai, menyukai lebih dari satu orang dalam satu waktu. Memang itu udah anugerahnya ya. Mau laki mau perempuan sama, itu riset sudah menunjukkan itu gitu. Jadi sebenarnya kan kita tahu gitu, aku kayaknya agak suka nih sama nih orang gitu ya. Mungkin karena supaya menjaga ya ngomongnya agak suka, tapi kan kita udah tahu, oke berarti kita harus jaga dong. Kan kita punya komitmen. Ya, komitmen itu yang sebenarnya menolong kita untuk menjaga boundary itu. Gitu. Betul. Tapi katanya gini coach. Jadi kalau misalnya ada orang yang selingkuh, katanya sebaiknya menikahlah atau pergilah kepada selingkuhannya aja, karena katanya kalau dia udah bisa selingkuh dan cinta, berarti cinta yang sebenarnya itu sama selingkuhannya, bukan sama yang aslinya gitu coach. Benar nggak coach? Nah ini yang bikin bolak-balik ya. Iya banyak karena nih. Karena seakan-akan cinta itu cuma dilihat sebagai perasaan. Nah cinta itu nggak satu warna gitu ya, satu dimensi. Perasaan, pokoknya aku suka sama nih orang gitu. Itu cuma satu bagian kecil dari cinta. Cinta itu kan ada kedekatan juga. Cinta juga ada komitmen. Nggak ada cinta yang benar-benar cinta yang nggak pakai komitmen gitu. Itu nggak mungkin, nggak bisa. Iya. Karena komitmen yang menjaga cinta itu tadi ya. Jadinya insecure. Ya kalau nggak ada komitmen kan insecure. Bisa hilang kapan aja. Betul. Berarti seharusnya kalau kayak sekarang juga coach, kayak open relationship yang gitu sebenarnya bukan cinta dong. Iya, ya itu yang tadi saya bilang, memang manusia kan punya kemampuan gitu ya. Tapi kan ya gimana ini gitu, pasangannya gimana kan itu kan. Sekarang kan bukan cuma diri kita. Gitu. Ya, ada beberapa orang ya kasus-kasus yang datang konseling juga ngomongin tentang open relationship. Tapi sejauh yang saya tahu semuanya kandas gitu. Karena pasangannya tetap terluka kok. Pasti itu faktanya. Iya. Ya, walaupun itu kan kalau dibilang cheating enggak, karena ngomong.
Bener. Aku jalan sama si ini, aku jalan sama si ini gitu. Ngomong gitu, nggak diem-diem. Ujung-ujungnya ada juga yang disembunyiin. Jalan juga gitu. Ya karena ya nggak works lah. Iya nggak works ya. Karena apakah karena memang manusia pada dasarnya pengen dispesialin gitu ya coach? Apa enggak sebenarnya coach? Kalau aku mikirnya kayak perempuan, aku sih mikir perempuan mana ya yang mau pasangannya, atau mungkin sebaliknya juga ya, pasangannya boleh jalan dengan perempuan lainnya, pasti ada rasa cemburu gitu kan. Ya, karena bagaimanapun namanya hubungan relationship yang seintim itu kita akan melihat itu sebagai suatu hubungan yang eksklusif gitu ya. Jadi kita akan marah, akan kecewa, sedih kalau itu ternyata diberikan juga kepada orang lain. Nah, kalau dari sisi psikologi evolusi ya katanya gitu ya, itu adalah karena zaman dulu itu manusia kan poligami gitu, zaman dulu katanya gitu ya. Ternyata semakin kesini ya peradaban menunjukkan bahwa monogami itu lebih efektif gitu. Itu dari psikologi evolusi gitu ya. Lepas daripada pandangan tiap orang kan mungkin lain gitu ya. Iya benar. Oke, berarti kalau misalnya sudah sadar harus menjaga boundaries, terus mau terpisah atau misalnya jauh dari perselingkuhan gitu ya coach. Tapi misalnya pernikahannya sudah cukup lama gitu. Apa sih yang harus dilakukan coach? Apakah harus membangun spark lagi atau apa yang biasanya dilakukan? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus ya. Saya suka ngomongnya begini, kalau pernikahan kita autopilot, pasti akan kandas. Autopilot itu berarti kebiasaan menjalankan kebiasaan aja setiap harinya. Ya, jalan aja gitu, autopilot aja. Ada nggak ada, mungkin ada quality time, mungkin nggak ada. Perhatian nggak perhatian itu kayak nggak penting gitu. Biasa aja gitu menjalani. Lama-lama kan kayak kita temenan. Nah udah gitu lama-lama bukan temenan aja, stranger. Ya, jadi sebenarnya disconnect gitu. Mereka menikah tapi disconnect. Jadi apa yang harus dilakukan coach biasanya kalau untuk? Ya tentu perlu mengupayakan ya, namanya cinta, pernikahan itu harus diupayakan gitu ya. Harus ada kegiatan-kegiatan yang intentionally, sengaja ya, untuk date night misalnya, mungkin udah banyak ya tapi sebenarnya hal-hal yang sederhana, kita tuh ada istilah yang namanya daily updates. Ya, daily updates. Jadi pasangan-pasangan yang sehat selalu melakukan ini. Mereka cerita tuh, hari ini di jalan macet loh, becek loh, nggak ada ojek loh gitu ya, katanya gitu ya. Terus cerita aja, tadi ada yang ulang tahun bagi-bagi donat nih, aku nggak makan donatnya, aku kan mau jaga badan. Nah misalnya sesederhana itu mereka cerita gitu dan mereka happy. Daily update itu tadi. Daily updates. Kalau untuk yang lebih besarnya apakah ada atau sebenarnya ada faktor lain? Kalau biasanya apa ya yang menjaga hubungan tuh apa sih coach sebenarnya? Karena kan orang biasanya mungkin faktor ekonomi paling besar nih sebenarnya. Karena ya banyak lah, maksudnya kita untuk date juga kan butuh duitnya gitu ya coach. Atau sebenarnya ada hal lain yang perlu atau prinsip lain yang sebenarnya kalau udah punya di hati ya sebenarnya jalan aja tuh hubungan gitu. Nah itu yang kalau udah punya di hati jalan aja, itu yang itu jadi mitos nih yang masih dibawa terus. Itu dari 20 tahun yang lalu saya udah denger itu gitu ya. Tapi itu masalahnya justru karena mikirnya kalau cinta ya nggak usah diupayain, pasti akan jalan. Wrong gitu. Cinta itu kan kalau ngomongin perasaan akan berubah-berubah. Perasaan kita pasti akan berubah-berubah gitu. Tapi kita harus mengupayakan itu gitu ya. Jadi ya tadi tuh ada daily updates ya, supaya terus mengikuti dunia pasangan kita seperti apa sih, aku pengen tahu gitu ya. Curiosity-nya tuh terus ada. Terus yang kedua adalah ya punya waktu-waktu bersama gitu ya, untuk bisa menunjukkan kasih sayang satu dengan yang lain. Itu kan bukan berarti harus liburan ke Paris gitu ya, atau ke Australia gitu yang jauh-jauh gitu. Iya, di rumah aja gitu ya, ngobrol, cuddling gitu. Itu efektif sebenarnya. Ya, jadi memang harus punya momen-momennya. Bahkan sama anak merayakan bahwa ini tuh adalah cinta kita berdua loh. Kita happy loh. Ini bukan cuman aku dan anak dan kamu dan anak, kita bertiga atau berempat atau berlima gitu ya. Kita sampai satu keluarga happy. Itu dinikmati bersama. Iya, prinsip-prinsip yang menjaga ya. Oke coach, kalau itu kan tadi soal yang sudah menikah lah ya. Tapi tadi menarik juga karena coach bilang ada beberapa yang datang ke coach, terus mereka bergumul karena mau menikah. Nah biasanya apa yang mereka gumulkan? Kalau dari aku
ya coach, maksudnya dan teman-temanku ini umuran mungkin 25 sampai 30 yang mau menikah, biasanya yang paling bikin kita takut adalah ketidaksepadanan, baik itu soal ekonomi, baik itu soal perasaan atau background keluarga. Nah, kalau yang datang ke coach gimana? Ketidaksepadanan itu kan mungkin lebih ke arah nggak ngerasa masih ada nggak srek gitu ya, nggak srek ya, baik dari sisi value misalnya. Betul. Gitu ya. Terus tadi ekonomi gitu, memang itu bisa jadi masalah. Tapi sebenarnya interaksinya seperti apa? Sekarang kalau kita ngomong value nih, nilai keluarga lah, nilai pekerjaan, cara mengatur uang, ada gitu yang persis sama suami istri, pasangan gitu, nggak ada. Apalagi kita ketemu udah gede gitu ya, masing-masing punya budayanya sendiri, pasti berbeda, ada yang berbedanya. Tapi kalau coba ingat-ingat ya, waktu kita punya hubungan yang bagus, indah semuanya, apakah value itu jadi masalah? Biasanya enggak. Oke. Biasanya enggak. Yes. Kenapa? Karena walaupun cerita, bukan berarti kalau nggak cerita ya udahlah gitu ya. Tapi walaupun cerita, kita akan merasa aku bisa terima loh, karena hubungannya baik. Karena aku percaya sama tuh orang. Ya, jadi oke, nggak apa-apa. Aku bisa lah. Even beda agama itu kan sesuatu yang paling runcing biasanya ya. Betul. Mereka bisa lakukan gitu. Selama mereka interaksi mereka, hubungan mereka bisa jaga dengan baik. Nah, yang sering jadi masalah adalah ya kelihatannya value, tapi di balik itu ya mereka juga memang punya masalah hubungan yang serius gitu. Mungkin udah nggak saling caring lagi gitu ya. Jadi membiarkan konflik-konflik itu terjadi tanpa diselesaikan. Nah, itu juga banyak yang terjadi. Oke. Selain dia tentunya benar ada value gitu ya. Ya, itu memang terjadi juga. Tapi kan biasanya coach, kalau misalnya kalau tadi kan kayaknya penjelasannya, oke, kita berfokus pada apa yang ada di antara kita dan pasangan gitu ya, interaksinya, cintanya, kasihnya gitu. Tapi sebenarnya kan nggak bisa menutup kemungkinan faktor ekonomi tadi gitu misalnya. Ya, betul. Iya kan, mungkin bikin jadi masalah gitu. Nah, apakah ada faktor-faktor yang besar yang perlu kita perhatikan gitu sebelum menikah gitu? Perlu kita ketahui faktor ekonomi itu kalau di psikologi sebutnya faktor hygiene. Hygiene itu istilahnya adalah sesuatu kita butuhkan, pasti kita butuhkan. Siapa sih yang nggak butuh duit gitu loh. Tapi sampai satu level tertentu itu uang itu semakin besar pun nggak akan berdampak apapun gitu. Itu namanya hygiene. Jadi kebutuhan dasar, tapi bukan berarti kita harus cari sebanyak-banyak yang nggak ada gunanya juga kalau di dalam sisi hubungan. Jadi itu memang perlu ada. Nah, adanya seberapa banyak. Nah, ini standar tiap orang kan lain. Ada yang salah satu mungkin punya gaya hidup yang memang lumayan gitu ya, yang lumayan berkualitas. Tapi yang lain ngerasa nggak usah sampai sejauh itu, gini juga udah oke. I'm fine, I'm happy gitu. Nah, ini kan pasti harus ada kompromi nantinya. Kan nggak bisa cuman pokoknya aku mau hidupnya kayak gini ya. Udah gitu ya. Ya udah. Terima nggak nih pasangannya? Kalau nggak terima ya udah selesai kan gitu kan. Nah, ini gitu. Oke. Sejauh apa kita boleh kompromi sama pasangan kita, coach? Karena kan takutnya kita kok malah kompromi tentang value kita, padahal itu udah diajarin sama orang tua gitu. Cuman karena ada pasangan, aduh udah cinta nih, yaudah deh gue turunin deh, yang penting kita bersama gitu. Nah, sejauh apa, coach? Ini susah ya, karena balik lagi kalau dia namanya hubungan kan adalah kesepakatan berdua. Kesepakatannya mau gimana? Kalau secara umum ya tentu prinsip-prinsip moral jangan dilanggar. Itu yang umum gitu ya, prinsip-prinsip moral. Terus misalnya nanti punya anak gimana gitu kan, ada hal-hal yang memang kita harus penuhi kan. Ya, kalau enggak nanti si anak gimana? Kan kasihan, dia kan bergantung sama kita. Betul. Nah, ini kalau masalah ekonomi ya tentu harus mikirin gitu ya, nggak bisa cuma sekedar modal, ya nggak apa-apa deh. Pokoknya nanti Tuhan pasti akan memberikan rezeki lah pada waktunya gitu ya. Itu kan tetap harus kita persiapkan gitu. Iya. Berarti apa yang harus kalau misalnya dia mau menikah gitu ya, coach? Apa kira-kira pertanyaan-pertanyaan atau obrolan yang harus kita obrolin dan harus sudah kita ketahui sebelum kita menikah? Ya, pertama tentunya background keluarga. Ya, karena kan tiap keluarga bisa beda-beda dan tuntutannya bisa lain-lain.
Terus kita kan nggak bisa begitu aja tutup mata gitu. Ya udah deh pokoknya. Ya, apa kita mau cut off nih keluarga? Kan nggak bisa. Iya betul. Kita memerlukan mereka dan kita kan namanya juga anaknya mereka gitu ya. Nggak bisa dong. Itu satu ya. Jadi perlu ketemu dengan keluarganya, perlu melihat gitu. Terus udah gitu juga masalah karakter. Oke. Ya, karena walaupun kita bisa bicara kayak tadi interaksinya gimana sih, tapi karakternya ada nggak sih karakter-karakter yang berbahaya? Ya, kalau ada karakter-karakter berbahaya, ini kan nanti kita bisa dieksploitasi, dimanipulasi. Nah, ini yang berbahaya gitu ya. Terus lihat juga ya, kalau misalnya kita merasa yang tadi nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai kita itu penting, ya. Nah, ini perlu lihat pasangan kita bisa mengadop nilai-nilai yang sama nggak? Oke. Karena ini akan menjadi konflik tuh nantinya. Ini potensi konflik yang sangat besar. Terus udah gitu memang ekonomi. Ya, ekonomi kan tidak cuma melihat sekarang kamu punya uang berapa. Yes. Benar. Tapi potensinya gimana? Artinya dia berjuang nggak? Itu kan. Kalau manusia kan nggak stabil begini terus gitu ya. Tapi kan terus naik. Nah ini nih justru yang harus dilihat nih. Orangnya berjuang atau tidak. Oke. Punya ngelihat visi itu nggak? Bahwa ini anak itu perlu loh. Nanti pasti perlu uang banyak loh. Gak bisa cuman sekedar asal ada. Betul. Nah, dia bisa nggak melihat hal itu? Oh, oke. Berarti untuk pengenalan ini kan lumayan banyak berarti yang harus kita lihat ya Coach. Ada nggak waktu yang ideal gitu sebelum menikah? Jadi misalnya, kayaknya kita perlu mengetahui hal ini tuh selama 1 tahun kah atau 2 tahun untuk sebelum menikah tuh ada? Secara umum pacaran yang dianggapnya sehat itu di atas 2 tahun. Sebenarnya 2 sampai 3 tahun itu yang dianggap oke gitu ya, dianggap lebih siap. Kalau 1 tahun kadang-kala ya ada sih yang cukup mengenal, jadi sebelum pacaran itu mereka udah kenal lama nih. Nah 1 tahun mungkin bisa oke. Tapi kalau yang benar-benar new banget, nggak kenal siapa dia, keluarganya siapa gitu, dia lulusan mana, dia tuh pikirannya apa gitu ya, nggak tahu apa-apa sama sekali. Nah butuh waktu. Saya pikir 2 tahun, 3 tahun lah gitu ya, itu hal yang cukup baik. Tapi ada aja orang yang mungkin baru kenal 3 bulan gitu, mungkin langsung menikah karena sudah siap secara ekonomi atau secara mental gitu ya Coach. Tapi berarti apa yang dihadapin di pernikahan kalau misalnya terlalu cepat pengenalannya? Ya, pertama dunianya belum kita selami sepenuhnya. Kan itu butuh waktu. Nggak bisa kita bypass itu. Nggak bisa kita skip begitu aja. Betul. Nah ini butuh waktu nih. Rata-rata kalau menurut penelitian ya, seorang itu bisa menjadi sahabat itu butuh 200 jam untuk interaksinya. 200 jam. Ya, tapi kan itu sebentar Pak. Kalau misalnya topikkan atau apa. Ya itu kan standar minimalnya gitu ya. Tapi kan yang penting bukan waktunya kita udah penuhi belum. Tapi kita benar-benar nggak sih dekat? Kita benar-benar tahu nggak? Itu bukan tahu sesuatu yang ada di permukaan, ya, tapi deep inside. Dia punya mimpi apa sih? Menghadapi hal-hal yang terjadi ini dia seperti apa? Marahnya dia kayak gimana sih? Sedihnya dia punya luka apa dulu dengan masa lalunya dia? Nah, ini juga yang kita perlu tahu sebenarnya. Yes. Seberapa jauh sih Coach kalau luka masa lalu atau mungkin trauma itu mempengaruhi kita dan hubungan kita dengan pasangan? Oh, selalu. Ya, cukup besar. Tapi gini, kalau psikologi kan bukan ilmu pasti ya. Jadi kita cuman bilang itu kemungkinan-kemungkinan. Gitu. Trauma itu selalu ada dampaknya. Tapi kan yang kita lihat dampaknya ini selalu negatif enggak? Ada sebagian orang dampaknya ya tentu pasti campuran ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Misalnya dulu miskin sekali, kan bisa aja jadi dampak positifnya dia akan berjuang tuh, bagus kan gitu. Tapi mungkin ada dampak negatifnya kadang-kala dia bisa cepat putus asa. Mungkin. Mungkin. Gitu. Karena pernah dalam kondisi benar nggak ada jalan gitu. Mau gimana gitu, membutuhkan uluran tangan orang misalnya. Gitu ya. Jadi bisa 2 macam. Nah, biasanya sih nggak semuanya positif negatif. Nah, tapi pengaruh negatif apa nih yang besar, yang signifikan, yang bisa berdampak, yang berpotensi mempengaruhi keluarga. Ini yang harus dilihat sebenarnya. Oke. Dan itu yang kalau tadi kan Coach bilang juga ada karakter-karakter pas kita ngobrol dengan pasangan, ada karakter yang berbahaya atau red flag. Kira-kira karakter apa yang perlu kita hindari? Ya mungkin udah sering lihat lah di TikTok atau apa, narsisistik gitu ya. Cuman kadang-kala
suka self diagnose gitu Iya, ya, betul padahal lagi. NPD pokoknya sekarang iya overuse-nya. NPD betul ya. Iya. Padahal kalau NPD kan itu benar-benar butuh diagnosis yang serius gitu ya, Betul. dan nggak bisa langsung wah ada beberapa ciri udahlah pasti deh gini gitu ya. Ada banyak hal harus dilihat. Setiap dari kita pasti punya sedikit narsistik karena itu adalah yang kita butuhkan untuk bisa hidup gitu. Tapi acuannya biasanya begini. Apakah untuk apa yang kita butuhkan itu kita mengorbankan orang lain? Acuannya di situ. Nah, itu selfish tuh di situ. Kalau misalnya enggak, oke, kita bisa berdamai, orang itu memperhatikan juga loh, walaupun kok kelihatannya kayak senang dipuji, kayaknya tuh sangat self-center gitu ya. Tapi dia tidak pernah mengorbankan orang lain. Nah, ini artinya kan belum sampai ke situ. Masih batas aman itu ya, Coach ya. Selain narsistik, apalagi Coach biasanya yang berbahaya non-human? Emotional unstable ya. Ini disebutnya kalau nanti udah menikah itu sebutnya high conflict ya. High conflict couple. Jadi hal-hal kecil itu selalu jadi masalah gitu. Oh my God. Ya, nah ini biasanya punya luka. Ini bukan berarti, ini nggak boleh kawin gitu ya. Nggak berarti kan ada luka, trauma yang perlu ditelaah, perlu diproses. Sehingga dia waktu menikah itu dia bisa mengatasi luka-lukanya itu. Mengatasi kayak perasaan terus ditolak, nggak dicintai gitu ya. Kalau emotional unstable, apakah sama dengan moodian gitu, Coach? Atau misalnya ini sebenarnya levelnya yang udah, misalnya ada anger issue kayak gitu. Apakah moodian itu termasuk tidak stabil dalam emosi? Moody, anger issue, borderline personality, high conflict, unstable itu mirip-mirip. Ya, kalau di dalam hubungan memang ini bisa dikategorikan yang sama nih. Kalau dalam hubungan ya, kalau dalam psikologi pasti beda-beda gitu ya. Sama tuh gimana? Jadi ada 3 cirinya. Yang pertama adalah sensitif. Jadi hal kecil itu dipermasalahkan, sensitif ya. Terus yang kedua adalah reaktif. Ya. Nah, saya suka menggambarkannya gini. Ada masalah nih, skalanya antara 1 sampai 10. Katakanlah skalanya 2. Harusnya nggak terlalu besar ya. Respon yang sehat 2 juga dong. Betul. Ngomel lah gitu ya, bete gitu ya. Tapi udah sejam, mungkin nanti siang juga udah better gitu ya. Ya nggak apa-apa, wajar 2. Tapi kalau misalnya reaktif 8 dia. Teriak. Udah kita putus asa, putus. Jangan telepon saya lagi, di blok 1 minggu. Oh my God. Nah ini kan reaktifnya 8, 9, 10. Nah biasanya selisih ini, luka itu tuh. Trauma baggage-nya dia tuh. Itu ya. Jadi hal yang kecil, sensitif kan, meledak, reaktif. Dan satu lagi adalah time to heal-nya panjang. Nggak cuma sehari tuh, bisa berhari-hari. Ini ciri-cirinya nih. Oke. Gimana caranya supaya tidak reaktif ya, Coach ya? Karena kayaknya ada banyak orang-orang yang, ya mungkin termasuk aku juga ya, masih belajar untuk tidak reaktif juga terhadap masalah gitu. Apa ya yang harus diperhatikan ya? Itu adalah titik-titik, saya mungkin panic button kita ya. Kalau kita punya masalah luka dulu, ya tadi misalnya dulu nggak pernah sampai nggak punya uang, dulu pernah dipukulin sama orang tua, dulu pernah mengalami pelecehan seksual, itu biasanya ada titik-titik yang menjadi anger button atau panic button kita. Nah begitu disentuh aja dikit, kita akan meledak. Iya benar. Kalau memang itu adalah trauma, ya perlu konseling, perlu diproses. Ya, tapi kadangkala ya, kan kita tuh belajar bukan cuma dari pengalaman kita sendiri, tapi pengalaman orang. Nah ini yang mungkin ya kita banyak nonton di sosial media terus ya trauma sendiri gitu ya. Ini yang mesti hati-hati gitu ya. Tetap perlu ngomong, perlu lihat, nggak cuma lihat yang satu kategori gitu, lihat juga yang lawannya. Gitu ya. Kan nggak semua orang begitu, nggak semua yang namanya menikah itu kayaknya miserable banget gitu ya. Terus ngomongin pasangannya tuh buruk semua, kan nggak. Bener. Ya imbang tuh sebenarnya. Banyak sih itu kan sebenarnya di sosial media. Maksudnya bahkan ini menurut aku jadi ada fenomena anak-anak sekarang lah ya yang harusnya menikah gitu, jadi takut menikah. Trauma, terus habis itu mungkin ngomongnya adalah ya ngapain juga harus menikah kalau akhir-akhirnya nanti bercerai gitu. Nah itu emang karena fenomenanya itu apakah Coach juga ngerasain, dan apakah memang itu karena sosial media aja kah, atau bahkan sebenarnya dia nggak tahu dia nyimpen trauma mungkin? Ya bisa macam-macam, kita nggak tahu.
apa yang benar-benar terjadi dalam diri ya, kalau dia nggak cerita, kalau dia nggak buka gitu kan. Tapi memang hal-hal itu bisa jadi patokan gitu ya, misalnya sosial media, betul. Masalah ekonomi ya, sekarang kan namanya barang itu mahal gitu ya, beras aja mahal gitu, semuanya mahal. Apalagi ngomongin menikah gitu, wow itu butuh biaya berapa, punya anak butuh biaya berapa gitu. Ini pasti jadi pertimbangan-pertimbangan, gitu kan, trauma gitu ya. Tapi ada satu lagi yang recently saya lihat gitu ya, ternyata gaya hidup modern juga tuh hasilnya adalah ya orang malas nikah. Kenapa? Semua bisa dilakukan sendiri kok. Terus ngapain lagi ada pasangan gitu? Ya ini akibat dari kemajuan zaman sebenarnya, ya. I see. Berarti tapi masih tetap penting gak sih Coach menikah sebenarnya kalau Coach rasa? Ya kalau dari sisi secara survei umum internationally, tetap pernikahan tetap dipandang sebagai salah satu atau hal yang lebih baik daripada tidak menikah. Mereka hidup lebih lama. Oke. Ya, terus dari sisi ekonomi ternyata pasangan-pasangan yang sehat tentunya ya, itu punya tingkat ekonomi biasanya lebih mapan daripada yang tidak atau yang single. Ya sebenarnya itu ada penjelasan logisnya sih. Misalnya pada saat seorang suami jadi ayah, yang ada di pikirannya adalah aku punya anak nih, anak butuh duit nih, dia akan berjuang kan. Kalau sendiri butuh apa dia? Betul. Ya, jadi itu yang mendrive dia sebenarnya untuk berjuang. Hal positif sebenarnya. Oh, itu alasannya. Makanya secara ekonomi pun lebih baik gitu. Betul, ya Coach ya. Betul. Oke. Kalau ini ada banyak pertanyaan juga sih Coach menurut aku. Kalau misalnya mau menikah, biasanya permasalahan yang besar yang mungkin bahkan sebelum masuk ke pernikahannya ya adalah acaranya gitu. Maksudnya pernikahannya itu sendiri. Itu kan jadi salah satu yang ternyata bikin orang nggak mau soalnya gedung tuh mahal gitu ya Coach, atau misalnya permintaan kedua orang tua segala macam. Nah itu tuh masalah yang nyata tapi sebenarnya tidak terlalu esensial menurut aku nggak tahu menurut Coach gimana. Nah itu gimana sih, maksudnya solusi ke permasalahan ini apa sih Coach sebenarnya? Ya betul, kita nggak bisa sangkal budaya kita masih merupakan perkawinan keluarga. Betul. Jadi nggak bisa kita anggap udah nggak bisa gitu ya. Tapi saya rasa sekarang orang tua juga udah lebih banyak yang berpikiran terbuka, gitu ya. Bahwa itu bukan satu-satunya cara untuk menikah. Ya, ini sebenarnya bagus. Tetap aja yang menjalani kan nanti berdua nih. Ya, kalau mereka sampai berhutang banyak kan mereka yang harus bayar. Belum nanti ada macam-macam lagi ya kebutuhannya, rumah, anak dan sebagainya gitu. Jadi bicarakan. Bahkan kalaupun misalnya orang tua itu kan mikirnya adalah, oh ini keluarga nih, aku cuma punya anak satu. Terus gimana dong? Masa keluarga nggak tahu? Masa keluarga nggak diundang gitu ya? Tapi dengan percakapan yang lemah lembut ya. Jadi nggak dengan ngegas gitu ya. Nggak, pokoknya apa? Saya nggak mau dipestain. Waduh, itu malah bikin perang dunia kan. Betul. Kadang-kala dengan bicara banyak hal terselesaikan kok sebenarnya. Komunikasi Coach. Komunikasi. Tapi kalau ada yang insist Coach, biasanya kan adalah pihak-pihak yang insist, mungkin yang donatur lah gitu, insisting harus begini sampai akhirnya loh kan kita yang pasangan aja sebenarnya nggak mau nih gitu. Kalau gitu gimana Coach? Ya itu memang harus ada komprominya kan kita balik lagi gitu ya. Ya tentu pembicaraan penting, tapi juga melihat bahwa ada sesuatu kan kenapa mereka insist. Nah itu juga coba dipahami. Sama nih, di dalam pernikahan kan juga sama. Kenapa sih pasangan kita insist dengan satu hal? Gitu ya. Sama, pasti ada sesuatu di balik itu. Bener ya. Jadi memang harus ada pemahaman. Perlu mengerti dulu. Waktu dipahami, biasanya solusi itu gampang banget keluar tuh. Iya. Jadi mungkin kebanyakan orang-orang kan banyak ini Coach. Jadi sebelum menikah biasanya bridezilla yang gitu-gitu kan ada orang-orang yang mungkin pusing lah ngurusin hal kayak gitu mungkin karena kurangnya kesepahaman antara satu dan yang lainnya itu ya Coach ya. Ya, dan kesalahan kami juga sebagai orang tua adalah kadang-kala suka nggak mau diajak ngomong. Iya benar. Jadi nggak bisa ditutup mata gitu. Betul. Nggak semuanya masalah ada di anak mudanya, di kita juga, jelas. Ya tapi sayangnya nggak semua orang tua mungkin
aware. Iya, ya, dan Coach, open ya. gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Coach. Kan tadi kita ngomongin tentang ketakutan menikah ya. Nah, apakah ada ketakutan yang memang dianggap wajar nih kita takut? Atau ada level yang kayak, wah kalau udah sampai kayak gini lo harusnya konsul sih gitu misalnya. Itu kan yang ngedrive adalah budaya sebenarnya. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa keputusan aku nggak mau menikah itu pasti adalah gangguan psikologis gitu ya. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Itu betul. kan pilihan. Iya. Saya nggak ngerasa oke gitu. Oke. Tapi kalau misalnya itu menjadi beban bagi dia, sebenarnya dia tuh jadinya malah tertekan dengan itu gitu. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Ya. Atau dia ngerasa seharusnya kan saya menikah, tapi saya nggak bisa. Dia udah menemukan seseorang yang dia rasa inilah pasangan saya, tapi dia nggak bisa menikah. Ada bayangan-bayangan ya. Saya menemukan juga pasangan-pasangan kayak gini, pacaran betul. 11 tahun. Umurnya udah di atas 30 tahun ke atas ya. Berarti udah lama sekali, tapi nggak bisa menikah gitu ya. Kalau udah mulai ngomongin menikah berantem. Nah ini juga salah satu ciri nih. Kenapa ya? Pasti ada sesuatu kan di situ kan. Nah itu mungkin salah satu clue yang bisa dilihat. Oke. Berarti kalau misalnya Coach kita mau menikah gitu ya, tapi ada perasaan yang kayak kayaknya enggak deh. Mending enggak aja apa diain Coach? Nggak ada jawaban yang pasti di situ. Iya. Ya tergantung orang. Karena kadang-kala ya menemukan orang yang pas gitu ya, yang orang kayaknya ini orang yang paling tepat. Saya ketemu kok orang-orang seperti ini yang sebenarnya dia bilang saya nggak mau nikah. Tapi entah gimana gitu ya Tuhan mempertemukan gitu ya dengan orang yang pas. Itu jadi bergumul besar kan ya. Tapi akhirnya berani mengambil keputusan itu gitu loh. Ya tentu nggak mudah gitu ya. Melewati dulu ya tahap demi tahap. Ya melihat contoh-contoh yang ternyata nggak sebegitu menakutkan. Terus mungkin juga melalui konseling gitu ya. Dibahas sebenarnya apa sih, lukanya apa sih. Dipahami juga oleh pasangannya. Nah melalui itu. Jadi berarti menikah itu sebenarnya untuk semua orang ya Coach ya? Enggak juga, saya nggak bisa ngomong begitu. Kenapa gitu Kayak tadi saya bicara tentang orang-orang yang punya karakter berbahaya, saya rasa sebaiknya mereka jangan menikah gitu. Karena nanti keluarganya miserable, benar-benar mengerikan yang terjadi gitu ya. Dan itu tidak akan berpengaruh hanya kepada pasangannya, tapi ke keturunannya kelak. Ini satu rumpun ya, generasi berikutnya akan kena. Itu kan kasihan. Tapi mungkin untuk orang-orang yang masih bingung hanya karena bingung cuman permasalahannya ternyata ke diri atau mungkin ke trauma, itu sebenarnya ya bisa menikah, mungkin belum ketemu orangnya aja atau mungkin belum sembuh traumanya. Belum bisa melewati rasa takutnya atau yang masalah ekonomi tadi gitu ya. Betul. Coach, ini aku ada beberapa pertanyaan. Aku habis ngeliat sosial media juga kan. Ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Coach. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah gimana caranya kita menyadari atau mengukur kita ini udah cukup baik dan cukup settle dan cukup layak ke pasangan kita, katanya. Dan mengukur juga pasangan itu layak nggak ke kita gitu. Gimana? Layak atau tidak layak itu kan ditentukan dari bagaimana mereka berdua itu yang dirasakan gitu ya. Jadi kita mungkin bisa ngerasa aku layak, tapi pasangan kita gimana? Nah ini yang kadang-kala kalau sendiri ya atau konselingnya sendiri itu nggak dapet tuh. Kita kan cuma ngelihat feedback dari satu orang. Kita cuma tahu dia tuh suka ngomel ini gitu ya, komplainnya ini. Tapi di balik komplain itu ada apa nggak tahu. Ya kalau cuma satu orang ya konselor, psikolog cuma bisa mendeteksi kayaknya ini. Tapi belum tentu itu. Kadang-kala bisa jauh sekali. Itu dia ya. Jadi tetap bagaimanapun yang namanya pasangan tergantung dari each other gitu. Dia gimana? Oke nggak? Apa sih? Kamu tuh punya standar apa? Nah itu yang perlu dibicarakan justru. Standar ini apa? Ya tadi ya ekonomi apa? Standar dalam kehidupan gitu ya. Nilai-nilai yang dipegang apa sih? Gitu. Standarnya apa sih? Pasangan tuh harus seperti apa? Sifat, karakter apa? Nah ini yang dipegang. Gitu ya. Karakter, oke. Intinya berarti di situ ya Coach, karena kan banyak banget aku menghubungkannya mungkin orang-orang sekarang justru menilai kelayakan itu gaji kamu berapa, gajiku berapa gitu misalnya, atau mungkin ya pendidikan mungkin gitu ya, kamu belum segini kita nggak akan nikah kalau misalnya kamu tidak on a certain level degree gitu pendidikannya. Berarti itu sebenarnya tidak terlalu esensial ya
kalau memang yang satu bisa berkompromi, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya jomplang gitu, ekonominya nggak apa-apa juga ya. Sebenarnya bisa works di dalam pernikahan ya. Bisa works tentu dengan catatan. Nah, ada orang yang konselor lain yang membagi gitu ya beberapa hal yang krusial, gitu ya. Misalnya background keluarga, terus ekonomi, gitu ya. Terus karakter yang ngerasa nggak cocok ya. Ini bukan masalah jahat atau baik gitu ya. Yang ngerasa nggak cocok gitu ya. Terus agama nih, ya. Nah, kalau satu mungkin masih mudah, satu lagi umur. Oh betul. Ya umurnya jauh gitu ya. Satu relatif lebih mudah ya, potensial konflik ada, tapi lebih mudah untuk diatasi. Tapi kalau lebih dari satu, nah ini nih umurnya udah jauh, agamanya beda, keluarganya beda. Nah ini apa ya? Triple. Bener-bener terlalu beda dunianya. Iya, terlalu beda dunianya. Ini juga mungkin bisa jadi masalah nanti. Ya, cuma lihat lagi, mereka bisa nggak sih? Ya, bukan cuma setahun gitu ya. Ya itu dia. Kalau terus sebentar, kita nggak tahu loh. Interaksi itu apakah bisa mewakili nanti akan mengalami apa? Gitu. Ya, apakah mereka sudah cukup mendalami satu dengan yang lain? Karena saya nggak bisa bilang bahkan yang 3 itu beda pun nggak bisa jalan gitu loh. Ya, cuma resikonya lebih besar. Betul. Itu aja. Oke. Ya. Oke. Next questionnya, kenapa sekarang fenomenanya tuh orang bercerai itu kelihatannya gampang banget? Apakah orang memaknai cinta dan status itu jadi mengecil atau kenapa? Ya, cerai gampang banget karena tuntutan kita tinggi sekarang. Itu hasil dari kehidupan modern kita. Semuanya mudah. Kalau semuanya mudah, standar kita tinggi. Ya kan? Standar dari penampilan harus A, B, C, D. Betul. Dari sisi keuangan harus D, E, F, G gitu ya. Terus dari sisi karakter. Ya, terus apalagi sekarang udah ada dating apps, kan kita bisa pilih, saya mau yang karakternya begini, yang mukanya kayak gini gitu ya. Jadi seakan-akan kita tuh bukan lagi berada dalam satu kolam ikan yang kecil, yang ikannya ya dia doang, lu lagi gitu. Tapi sekarang kita kayak ikan yang bisa macam-macam, ada ikan mas, ada ikan koki, ada macam-macam ikan-ikan yang kita nggak pernah temuin sebelumnya, ada juga di situ dan kita kayak bisa pilih gitu. Kenyataannya juga tidak semudah itu kan sebenarnya. Benar. Ya, tapi yang penting kenal dulu. Kenal dulu. Okay. Pernah dengar love bombing ya? Tahu. Nah, love bombing itu kan biasanya itu nggak bisa bertahan lama. Iya, betul. Nah, makanya kalau 1 tahun itu masih bisa tuh love bombing setahun tuh. Oh, masih bisa ya Coach ya? Masih bisa. Ya, kalau menurut research, ya 1-3 bulan, tapi yang paling jauh-jauh banget 1 tahun. 1 tahun. Nah, jadi masih hati-hati tuh sebenarnya 1 tahun itu. Iya, baru tahu nih ternyata bisa. Oke. Kalau misalnya sejauh apa akhirnya ya pasangan itu boleh memutuskan untuk mungkin kita memang bercerai deh, mungkin kita nggak cocok deh gitu. Karena kan katanya nggak ada pasangan yang benar-benar cocok kan Coach. Tapi kayak ya udahlah kita nggak cocok sebenarnya ternyata itu gimana Coach? Kalau dari sisi psikologis ya, ini pasangan yang udah nikah ya. Iya, yang pasangan udah nikah itu kelihatan dari ini. Mereka itu masih ada nggak sih sedikit kayak bukan sparks ya, mungkin saya istilahnya adalah masih ada sedikit respect nggak dengan bahasa, dikit aja ya kelihatan. Kalau misalnya ngomong dia itu melecehkan pasangannya dalam arti menghina, menyindir gitu ya, atau masih paling nggak sedikit masih bisa ada rasa kagumnya dikit. Oke, gua sebel dia tuh suka jorok gitu ya kalau malam itu gitu ya. Gua juga sebel dia tuh suka nggak perhatian. Tapi kok dia hebat ya? Kok dia pekerjaannya maju terus ya? Aku kagum loh gimana pun. Nah, itu kan berarti ada sedikit tuh. Sedikit aja respect gitu ya. Nah, ini biasanya masih oke. Tapi kalau udah ngomong 1 kalimat aja udah ngehina langsung gitu ya. Terus atau ada salah satu ciri yang di psikologi itu dibilangnya rolling eyes ya. Rolling eyes. Jadi nah ini tiap kali ngomong gitu. Gitu ya, ini ngomong gitu. Nah, ini terus-menerus konsisten. Nah, ini hati-hati nih. Ini agak sulit gitu ya. Jadi bahkan kalaupun dalam konseling kita coba, ayo yuk kita mulai coba ngobrol yuk hal kecil gitu ya. Hal-hal yang gak ada hubungannya. Dikaitin juga gitu. Ya, ngomongin tadi tuh macet. Iya. Ya makanya datang lebih awal. Yes. Aduh, gua jatuh nih kaki sakit. Makanya hati-hati. Ya, lu ngobatinnya pakai apa?
pakai obat mamilu. Nah itu ya, jadi itu nggak enak banget gitu. Dibawa keluarganya gitu, terus-terusan konsisten. Gitu. Nah ini hati-hati nih. Ya. Tidak sehat lagi dalam hubungannya berarti jadinya ya coach ya. Ya. Tidak menyenangkan kayaknya isi rumahnya tuh jadinya tidak ada damai itu gitu. Dan mulai ngelihat semuanya kok berbeda. Iya. Ya value tuh berbeda. Terus kalau ngelihat di masa lalu, namanya pacaran, menikah pasti ada hal yang indah dong gitu ya. Iya. Itu nggak dilihat lagi. Misalnya ya, ini kejadian nih ya. Jadi pernikahan mereka yang satu nih suaminya misalnya ya ngomong gini, aduh aku tuh dulu nggak punya apa-apa, tapi kamu mau nemenin aku loh, luar biasa gitu ya. Lihatnya positif dong. Dia cerita dulu naik Vespa gitu ya. Padahal aku nggak punya apa-apa, makannya cuman pecel lele gitu di pinggir jalan, cuman 10.000. Tapi kamu seneng, happy rasanya. Nah pasangannya kalau ditanya beda jawabannya. Kenapa ya aku mau ya sama dia cuma naik Vespa, makan cuman pecel lele di pinggir jalan yang harganya murah gitu ya. Aku tuh nggak habis pikir loh. Padahal banyak tuh laki-laki yang datang gitu ya, aduh gitu ya. Nah view itu kok jadi negatif ya. Kejadiannya persis sama loh. Nah ini juga salah satu cirinya biasanya. Oke. Nah, tapi balik lagi kalau ngelihat ciri-ciri itu kan bisa terjadi di semua orang. Betul, iya benar. Ya sulit lah. Sulit untuk dikatakan. Ini adalah last question dari netizen, coach. Katanya kenapa ada orang yang tetap mau menikah padahal udah jelas melihat keburukan dari seseorang atau pasangannya gitu. Misalnya mungkin case-case yang real, ada orang yang sudah terjebak dalam toxic relationship kayak dipukul, tapi tetap mau menikah gitu. Bisa macam-macam ya. Dia membutuhkan. Pada prinsipnya kan dia membutuhkan. Itu satu. Mungkin dia juga dulu dalam kondisi yang nggak bagus. Dipukulin juga sama orang tuanya. So, apalagi sama aja. Iya. Mungkin dia ngerasa ya udah aku bisa lewatin kok, dulu aja lebih parah. Ya, why not dengan dia? Paling enggak dia masih kadang-kala menunjukkan kasih sayang. Betul. Dia kayak craving untuk kasih sayang yang setitik itu gitu loh. Padahal kalau kita lihat dari jauh nih, kita orang yang ngelihat dari luar, aduh kalau lu sama si itu, bisa dapat lebih banyak gitu ya. Tapi kan dia ngelihatnya adalah ya paling enggak aku bisa dapat setitik lah. Kalau sama orang lain aku nggak tahu. Iya. Gitu kan? Atau ya dia merasa traumanya itu begitu besar gitu ya, sehingga dia tuh terus ya itu ya craving itu ya, pengen banget untuk dapetin seseorang. Nah kadangkala juga saya nemuin ya yang udah terlanjur. Nah terlanjur apa nih? Terlanjur booking. Ya venue udah ada, undangan udah disebar. Iya. Orang tuanya nih, aduh malu banget nih kalau sampai nggak jadi. Nah ini yang terjebak juga nih. Padahal udah toksik sih memang. Gitu ya, udah hubungannya nggak bagus sebenarnya. Biasanya saya kalau menghadapi pasangan-pasangan seperti ini, usul saya adalah paling nggak coba untuk memikirkan di delay dulu lah, jangan ngomong stop, jangan ngomong berhenti. Itu orang tua langsung akan kayaknya jungkir balik gitu hidup mereka gitu ya. Delay aja. Nah, mungkin ada chance sedikit paling nggak punya kesempatan untuk menilai dengan lebih efektif, dengan lebih objektif, atau ya memang tahu nggak bisa. Right, benar. Nah itu tuh kadang-kala terjebak dengan itu ya, terjebak dengan kasih sayang yang sepercik, terjebak dengan udah kadung, atau terjebak udah terlanjur hamil, terlanjur aku udah nggak perawan, terlanjur lainnya. Kadang-kala ada yang bilang aku udah punya usaha sama dia. No, benar susah bagi kongsinya. Uangnya udah nyatu. Benar. Ya. Ini real. Padahal gak apa-apa ya coach ya, mending rugi materi yang ratusan juta awal-awal daripada rugi selamanya lahir batin seumur hidup. Aduh betul. Coach, ini pertanyaan terakhir mungkin ya untuk yang dengar juga. Kira-kira untuk kita yang mau menikah atau mungkin orang-orang yang sudah menikah juga, apa kira-kira ekspektasi yang perlu kita bangun mengenai pernikahan tapi yang realistis? Apa coach? Ya, yang tadi saya bilang sih sebenarnya. Cinta itu harus diupayakan. Kalau kita autopilot pasti akan kandas. Nggak bisa nggak. Hal-hal kecil itu berdampak loh. Perhatian-perhatian kecil, tapi justru itu kan yang biasanya dilakukan waktu pacaran kan. Nah kita suka lupa. Ya, tapi itu perlu dilakukan. Maintenance ya coach. Maintenance, betul.
Dan yang ketiga adalah rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Pasti. Pohon mangga tetangga pasti lebih enak ya karena gratis. Tuh. Tapi sebenarnya itu karena kita nggak ngelihat ada ulet mungkin di situ. Karena dari jauh nggak kelihatan. Mungkin ada jamur ya, tanamannya udah nggak sehat ya, hidupnya tinggal setahun 2 tahun. Tapi kita nggak tahu. Ya kita buta dan kita ngelihatnya itu lebih hijau. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi tetap harus pasang boundaries. Boundaries tadi ya. Oke, noted. Terima kasih Coach sudah sharing ke kita. Semoga benar-benar bisa ngasih jawaban juga untuk orang-orang yang mungkin sedang menuju ke pernikahan atau di dalam pernikahan. Tadi bisa dicatat, bisa diaplikasikan ke hubungannya. Terima kasih ya Coach. Terima kasih juga ya teman-teman. Semoga berguna dan semoga bermanfaat juga obrolan kita. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.